Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan serta doa agar saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Islam memberikan panduan bagaimana cara mandi wajib atau mandi besar yang disebutkan juga mandi janabah. Tata cara mandi wajib yang pertama adalah niat. Niat ini sangat penting karena posisi sebagai pembeda antara mandi biasa untuk bersih-bersih dan kesegaran tubuh atau mandi janabah. Mayoritas ulama mengatakan niat adalah fardu wajib saat wudhu. Tanpa niat mandi janabah tidak sah, sebagaimana ditegaskan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Hambaliyah berdasarkan hadis. Amal itu berdasarkan niat. Adapun Hanafiyah mengatakan sunnah. Menurut Syekh Abdul Wahab Halaf, bagi Hambaliyah niat itu syarat sah mandi, bukan fardu. Semua ulama sepakat niat itu di hati dan itu sudah cukup. Adapun melafazkan niat itu bukan syarat sah, namun itu sunnah menurut mayoritas ulama kecuali Malikiyah. Tata cara mandi wajib yang kedua, tasmiyah, membaca bismillah. Syekh Said Sabit menerangkan bahwa hal sunnah ini berdasarkan hadis-hadis tentang itu. Pada dasarnya hadis daif, tapi jika dikumpulkan semua jalurnya hadis tersebut menjadi kuat. Mengawali dengan bismillah adalah hal yang baik dan pada dasarnya dianjurkan dalam mengawali kebaikan apapun. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama kecuali Malikiyah yang mengatakan makruh dan tidak disyariatkan, dan Hambaliyah mengatakan makruh dan tidak disyariatkan, dan Hambaliyah yang mengatakan wajib. Tata cara mandi wajib yang ketiga, cuci tangan sebanyak 3 kali. Ini dilakukan di awal sebelum mandi dan disepakati kesunahannya oleh semua ulama. Ini berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha. Aku letakkan air untuk mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Beliau mencuci tangannya 2 atau 3 kali. Juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak mandi janabah, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan tangannya ke bejana. Tata cara mandi wajib keempat, mencuci kemaluan. Hal ini berdasarkan hadis Maimunah sebelumnya. Lalu beliau memenuhi tangan kirinya dengan air dan mencuci kemaluannya. Bagi Hanafiyah ini adalah sunnah. Malikiyah mengatakan mandub, anjuran, sementara Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan ini adalah sempurnanya mandi janabah. Tata cara mandi wajib yang kelima, wudhu seperti wudhu sholat. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau wudhu sebagaimana wudhu sholat. Mayoritas ahli fikih mengatakan wudhu ini sunnah secara tuntas, tapi mereka berbeda pendapat tentang apakah mencuci kaki wudhu diakhiri pada akhir mandi ataukah saat akhir wudhu. Menurut Hanafiyah dan yang lebih sahih dari Syafi'iyah serta yang resmi dari Hambaliyah, kaki dicuci berbarengan dengan wudhu tersebut, tidak diakhirkan pada akhir mandi. Tata cara mandi wajib yang keenam, meratakan air ke seluruh tubuh, rambut dan bulu tubuh dan kulit. Ini adalah wajib dan disepakati semua ulama. Tanpa hal ini, maka mandi janabah tidak sah. Seperti sela jari jemari, tangan dan kuku, lekukan tubuh dan rambut sampai akarnya. Hal ini berdasarkan lanjutan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke air, lalu jari jemarinya membersihkan dan menyelah rambutnya sampai dasarnya, lalu mengguyur kepalanya dengan air sepenuh 2 telapak tangannya sebanyak 3 kali, lalu mengguyurkan air ke seluruh kulit tubuhnya. Tata cara mandi wajib berikutnya yaitu mengguyur bagian tubuh mulai dari sebelah kanan. Hal ini disepakati kesunahannya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai dalam hal apapun memulainya dari kanan, seperti menyisir,
memakai sendal, bersuci, dan lain sebagainya. Tata cara mandi wajib ke-8, saat mengguyur memulai dari tubuh bagian atas. Ini juga sunnah menurut Syafi'iyah, dan Malikiyah mengatakan anjuran mulai dari kepala, leher, bahu, dada, perut, terus sampai kaki. Tata cara mandi wajib ke-9, mengulang 3 kali pada masing-masing bagian. Ini juga sunnah menurut umumnya mazhab baik Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Sedangkan Malikiyah mengatakan mandub atau anjuran. Istilah mandub, sunat, nafilah, mustahab, dan tathawu. Tathawu adalah sama saja menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah. Dalam mandi wajib ada cara minimalis, yaitu sekedar niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, kulit, dan bulu badan. Ini sudah cukup dan sah. Lalu cara sempurnanya yaitu menjalankan wajib, sunnah-sunnah, dan adab-adabnya. Memakai sampo, keramas bukanlah syarat, rukun, atau wajib dalam mandi, tapi itu penyempurnaan saja sebagai pembersih. Tidak dipakai pun tidak masalah. Dahulu Rasulullah SAW menganjurkan memakai as-sidir, daun bidara, sebagai pembersih saat mandi. Hendaknya kalian mengambil air buat mandi, daun sidir, dan bersuci sebaik-baiknya. Tuangkan air ke kepalanya, lalu gosok kuat-kuat sampai ke dasar rambut. Khusus buat wanita, mandi karena junub, yaitu sebab jima dan mimpi basah, tidak mesti membuka ikatan atau kepang rambutnya. Yang penting bisa dipastikan air sampai ke bagian dasar rambutnya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Wahai Rasul, aku ini wanita yang mengikat rambut begitu kuat. Apakah mesti dibuka saat mandi janabah?" Beliau bersabda, "Tidak, cukuplah bagimu menuangkan air di atas kepalamu 3 kali, lalu siramkan air di atas tubuhmu, maka kamu pun suci." Ini adalah pendapat umumnya ulama, bahwa ikat atau gulungan rambut tidak mesti dibuka saat mandi janabah. Apapun mandi karena nifas dan haid, wajib dibuka menurut mayoritas ulama, sebagaimana hadis radhiyallahu anha. Sebagian mengatakan tidak wajib, tapi sunnah saja. Perbedaan ini karena kondisi junub lebih sering dibanding haid dan nifas. Tentu akan berat bagi wanita jika membuka ikatan rambut dan membasahinya terlalu sering. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan batas waktu mandi wajib ketika puasa Ramadan? Persoalan mandi wajib ketika berpuasa banyak ditanyakan, khususnya terkait dengan batas waktunya. Apakah seseorang yang memiliki hadas besar atau sedang dalam kondisi junub dan lupa bersuci hingga pagi masih diperbolehkan untuk berpuasa? Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menceritakan tentang pengalaman Rasulullah SAW yang masih dalam keadaan junub di pagi hari, yang dijelaskan oleh Aisyah. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW pernah berpagi hari dalam kondisi junub karena jima. Kemudian beliau mandi dan terus berpuasa. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Imam Muslim dalam riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan Rasulullah SAW tidak mengada berkaitan dengan batas waktu. Dijelaskan Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki bahwa orang yang berpuasa boleh menunda mandi junub hingga waktu setelah fajar terbit. Tetapi yang lebih utama adalah ia menyegarkan mandi wajib sebelum terbit fajar atau sebelum subuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan orang yang mempunyai hadas besar atau kecil untuk bisa menunda junub. Namun yang dianjurkan sebaiknya segera melakukan mandi junub agar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan keadaan suci. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.